Namo tassa bhagavato arahato samma. Namo tassa bhagavato arahato samma. Romo Panita, para pesaka dan pesika, serta para murabbi kami yang kami sayangi. Malam hari ini tema kita adalah tentang menjaga reputasi yang kita artikan sebagai menjaga nama baik, menjaga baik kita masing-masing, baik sebagai rohaniawan, ya, para pasaka upasika, ya, sudah mendapat gelar pasaka upasika, sebagai orang tua, ya, reputasi kita sebagai orang tua, dan reputasi kita sebagai anak yang baik, ya. Di para namdi tentunya kita semua ingin mendapatkan nama yang baik, nama yang tidak tercela. Semua orang menginginkan hal ini, ya. Tidak ada orang yang menginginkan mendapat celaan ataupun mendapatkan nama yang buruk akibat perbuatan kita yang melenceng, ya, yang tidak sesuai dengan moralitas. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara serta para anak-anak kami, dalam hal ini Buddha mengatakan di dalam Anguttara Nikaya 2 Romawi halaman 228, orang yang bijaksana yang ingin namanya terjaga hendaknya memperhatikan 4 hal. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama, Buddha menasihati kita supaya selalu menjaga perbuatan yang benar, ya. Yang kedua, menjaga ucapan selalu benar. Yang ketiga, menjaga agar pikiran selalu benar. Yang keempat, bersyukur terhadap keadaan yang sekarang. Bagaimana kita bisa terhindar dari nama yang tercela ataupun nama yang buruk? Yang pertama adalah memperhatikan perbuatan kita. Perbuatan kita hendaknya selalu benar. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, perbuatan benar itu ada 3 hal yang harus kita hindari, ya. Yang pertama, menghindari pembunuhan. Yang kedua, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang pertama, menghindari pembunuhan, ya. Sebagai seorang Buddhis, ya, terutama dalam aliran Theravada, ya, yang kita boleh makan daging, yang penting 3 hal terpenuhi, ya kan? Tidak mendengar suara hewan itu saat dibunuh, tidak melihat hewan itu saat terbunuh, dan tidak menyuruh orang untuk membunuh, ya. Satu lagi yaitu tidak mencurigai hewan itu terbunuh khusus karena kita, ya. Daging ini boleh kita makan, ya. Jadi ini termasuk 8 jalan utama juga, ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita
suka membunuh bukan hanya manusia, tetapi juga binatang. Ya. Bila seseorang yang bersifat bengis, sadis terhadap binatang, kayak kalau katakan kalau manusia sangat jarang kita bisa mampu membunuh orang. Mungkin sampai gelap batinnya mungkin bisa, tapi kalau masih kita melakukan normal sangat sulit untuk melakukan pekerjaan yang sangat berat itu. Nggak sampai hati, itulah ya. Bila seseorang yang bengis suka menyiksa, bukan hanya membunuh, juga menyiksa, apakah orang seperti ini mendapatkan nama yang baik? Gak mungkin. Orang sifatnya kasar, pasti orang mengatakan seperti itu. Jangan kepada orang, kepada binatang aja dia sangat sadis. Lihat kucing lewat melintas disepak, salahnya nggak ada apa-apa. Lihat anjing dilempar, salahnya nggak ada. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam, sadis terhadap binatang, makhluk hidup, tentunya tidak akan mempunyai nama yang baik. Selanjutnya yang kedua adalah selalu mengucapkan ucapan yang benar. Ya, ini masih sangat sulit. Terus terang kita akui, ya, apalagi yang para pedagang, ya kan? Ada saja cara yang bisa disampaikan. Ya, barang ini bagus lah, atau belinya murah lah, supaya mendapatkan untung yang lebih. Banyak kan begitu ya. Kadang-kadang kalau tanya, mana bisa mungkin pedagang jujur, ya kan? Tapi idealnya ya berusaha karena itu. Kecilkanlah. Mungkin sekarang masih suka melakukan kebohongan, ya berusahalah mengecilkannya, menguranginya, ya. Walaupun tidak bisa menghapusnya secara total. Ya, saya maklum juga. Ya, tapi jangan bertambah-tambah lagi. Sudah mengenal Dharma, sudah mengenal ajaran Sang Buddha, sering didengar, ya berusaha untuk merubahnya. Ya, jangan kita terus terlena, terus menjadikan alasan-alasan bahwa tidak mungkin aku bisa, karena belum mau mencoba. Ya, ucapan yang tidak menipu, ucapan yang kasar, ucapan yang memecah belah, ya, ini perlu kita hindari supaya nama baik kita, reputasi kita bisa terjaga. Selanjutnya pikiran. Pikiran adalah menjadi hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan ini. Di dalam Dhammapada juga sering kita mendengar pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, ya. Dari pikiran maka terlaksanalah melalui tindakan dan ucapan. Ya, pikiran, kalau pikiran kita selalu menjadi mengarah kepada iri hati, dengki, ya, selalu pikiran yang mengharapkan orang lain celaka, iri, ini juga akan membuat kehidupan kita tidak menentu. Tingkah laku kita akan menjadi serba salah. Ya, kalau pikiran tidak benar, tercermin dengan tindakan kita. Melalui ucapan bisa nampak, apalagi melalui perbuatan jasmani. Pasti ketahuan bahwa seseorang itu memiliki pikiran yang tidak baik, pikiran yang kacau, bukan pikiran yang benar. Ini perlu kita perhatikan. Pikiran tidak bisa ditipu. Ya, yang paling sulit di sini di soal pikiran ini, kalau kita menjaga perbuatan, ya, supaya kita dihargai orang, bisa saja kita buat-buat.
Ya tidak? Bisa saja kita buat-buat. Umpamanya di orang ramai, ya, biasanya kita amburadul, bisa kita duduk sopan. Bahasa kita bisa halus, bisa lembut, supaya kita dianggap orang yang baik. Ya tidak? Karena kita dilihat orang, aku harus jaga. Bisa dibuat-buat. Tapi kalau pikiran, siapa yang tahu? Kita sendiri yang tahu. Tapi kalau kita tidak mengendalikannya, nampak melalui ucapan dan perbuatan kita juga pada akhirnya. Ya, gelisah. Ya, kita sendiri tahu. Aku sebenarnya menipu. Ya, ini makanya dalam ajaran Buddha sangat penting melakukan meditasi. Meditasi dulu. Kenapa? Meditasi itu adalah ajaran yang sangat penting di dalam agama Buddha. Supaya kita bisa mengendalikan pikiran. Dengan pikiran yang baik, ucapan akan menjadi baik, perbuatan pun akan menjadi baik. Ya, karena nggak ada cara lain, hanya kita sendiri yang tahu. Kenapa meditasi sangat menjemur? Banyak orang kan pasti begitu kan, di antara kita pasti banget. Susah kali, menjemukkan, membosankan. Tiap hari jumpanya itu lagi. Tiap hari jumpanya itu lagi. Ya. Kenapa meditasi itu membosankan? Karena memang kita di sini langsung melihat keberadaan kita ataupun batin kita sendiri secara telanjang, secara apa adanya, nggak diiming-imingi dengan yang lain. Kita langsung melihat. Ini sangat membosankan. Karena sifat meditasi, bila kita mulai melayang-layang, harus tarik-tarik ke objek meditasi kita, ya kan? Tarik-tarik itu sangat membosankan, tapi itu yang perlu dilatih. Kalau kita sudah mulai tidak terlalu lagi banyak rintangan, ataupun dalam bahasa kitab yang diwarnai itu sudah mulai enak. Ya, kita ini sebagai manusia, kegiatan kita hanya berdiri, duduk, dan berbaring. Bisa dimengerti? Kita duduk, ya ini duduk di rumah, ya duduk di kursi, ya kan? Di mobil, ya duduk di mobil. Sedang bekerja duduk, mungkin pakai laptop atau pakai apa, sekolah ya pakai duduk. Selain itu paling kita berjalan, ya kan? Jalan ke sana, mencuci, berjalan, ngepel, itu berjalan. Yang ketiga, hidup kita ini hanya berbaring. Satu hari ada yang 3 kali tidur. Waktu kita lebih panjang tidur. Betul tidak? Mungkin ada yang tidur siang. Ada juga orang-orang saya lihat jam 3 ada yang tidur lagi. Nanti mau jam 6 tidur lagi. Malam jam 10 tidur lagi atau tidur pagi. Ada. Jadi tidur lebih banyak berbaring. Jadi kegiatan kita itu apa ya? Begitu saja sebenarnya hidup ini. Beberapa banyak jenis kegiatan gerak tubuh kita, pekerjaan kita hanya berdiri, duduk, berjalan, berbaring. Tapi nggak ada orang yang tahan ataupun suka kalau duduk memang benar nggak ngapa-ngapain.
Bisa dimengerti? Kita tahan duduk tapi diiringi dengan melihat TV. Kita tahan duduk karena diiringi lihat HP, ya kan? Kita tahan duduk karena baca buku. Apapun yang dikerjakan, pokoknya ada saja lah. Gak bisa tahan, gak bisa nyaman kalau duduk gak ngapa-ngapain, betul tidak? Bosan kan? Sama dengan meditasi. Kita tahan karena banyak cemil-cemilannya. Kita duduk itu banyak bisa tahan karena berbagai hal kita kerjakan sekaligus. Sambil duduk lihat TV. Sebentar gak tahan, matikan TV, ya, matikan, buka HP. Ya. Lama-lama sebentar lagi gak tahan, baca buku. Kalau mungkin mau dibaca buku, mungkin gak tahan lagi potong buku, ya. Mungkin korek-korek kuping, ya. Pokoknya ada saja yang dikerjakan, ya, membuat kita tahan duduk. Jarang itu orang yang tahan duduk tapi benar nggak ngapa-ngapain, seperti melakukan meditasi, ya. Begitu juga saat kita berjalan, jarang kita itu berjalan hanya memperhatikan langkah kaki kita, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tapi yang sering kita lakukan adalah berjalan sambil menyapu, berjalan sambil ngepel, ya, berjalan sambil main HP, ataupun ada saja yang diiringi dari perbuatan dengan berjalan. Ya, kita kan begitu saja, nggak tahan kita berjalan nggak ngapa-ngapain. Selanjutnya juga waktu berbaring, sebelum tidur, lihat dulu HP ya. Nah, mungkin sambil baca buku lah, mungkin sambil apalah. Jarang orang yang tidur tanpa melakukan hal-hal lain ataupun memikirkan sebelum tidur, entah apa-apa yang dipikirkan. Ya. Sama juga kalau umur kita sekarang mungkin ada 50, ada 60, ada 40, ada 30, ada 14, ada 12, ya. Kalau kita bayangkan sudah berapa banyak nasi yang sudah kita makan, nasi, ya. Mungkin kalau kita umur 50 tahun, mungkin satu provinsial nasi itu sudah ada ya, kita makan, ya kan? Satu truk sudah ada kita makan. Mungkin ada yang makan 2 kali satu hari, makan siang, makan malam, ada juga yang 3 kali. Selama 50 tahun sudah berapa banyak yang kita makan? Mungkin kalau dimuatkan satu truk sudah penuh, ya. Mungkin nggak cukup tuh menampung banyaknya makanan yang sudah kita makan selama 60 tahun. Nah, sekarang kita coba itu kita tahan kan, makan itu kita tidak jemu, tidak bosan karena diiringi dengan lauk pauk ataupun sayuran. Sekarang kita coba selama 1 minggu saja makan nasi putih tok, tanpa ikan, lauk, tanpa sayur. Bisa. Paling 1 hari, ya. Besoknya bosan, nggak mau makan, misalnya lama-lama sakit, nggak mau makan lagi, ya. Karena nggak enak, membosankan, nggak ada campurannya, ya. Nggak ada mil-milannya, ya, rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya, hanya nasi putih tok kita makan selama 1 minggu. Mungkin 1 hari oke lah, masih bisa dipaksa 1 piring. Besok mungkin udah gak lalu lagi, mungkin dikurangi 3 piring yang lalu, ya.
Umpamanya ada orang yang mandori kita, kalau lihat kita yang paksa lagi makan, tapi tinggal tahan setengah piring. Lu 3 hari lagi paling tahan tinggal 1 sendok, sudah nggak bisa masuk, membosankan. Ya, begitulah kalau kita ingin praktek meditasi secara benar, harus tahan tanpa ada tambahan-tambahannya. Kita harus berani menghadapi, ya, begitulah, tidak berwarna-warna. Ini makanya meditasi itu sangat membosankan. Diperlukan kesabaran dan tekad yang sangat kuat supaya meditasi kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, kalau kita setengah-tengah seperti cerita tadi, sangat membosankan karena tidak ada tambah-tambahannya. Selama hidup kita ini, kita bertahan, duduk, berjalan dan berbaring itu karena diiringi dengan hal-hal yang lain. Ya. Selanjutnya yang keempat yaitu bersyukur terhadap keadaan yang sekarang. Ini cara yang nomor 4 supaya kita itu tetap bisa mempertahankan nama baik kita. Ya, kalau kita sekarang sebagai apapun kita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai anak sekolah, ya, bersyukurlah terhadap keadaan sekarang. Apa yang kita punya saat ini, ya, ini kalau kita bisa menerima keadaan kita yang sekarang ini seperti apa yang kita punya saat sekarang, batin kita akan tenang. Kita tidak berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini salah satu hal yang sangat penting. Ya, apapun keberadaan kita, lihat di rumah kita, ini yang ada, yang syukuri. Jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah kita. Mungkin secara ekonomi kita tidaklah termasuk orang yang berada, tapi orang yang lebih susah dari kita sangat banyak lagi. Ya, jadi tidak ada alasan supaya kita itu tidak bersyukur terhadap keadaan kita yang sekarang. Ya, ini akan membuat tingkah laku kita nyaman dan tenang, tidak dirasa merusuh. Ini juga satu hal yang menjaga nama baik kita bisa bertahan. Ya, kalau kita tidak bisa menerima keadaan kita sekarang, kita bisa saja melakukan hal-hal yang jelek, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai yang dibilang orang kesuksesan, ya, untuk mencapai apa yang diinginkan. Sudah pun nanti dicapai, kalau batin pikiran tidak bisa menerima keberadaan sekarang, tetap akan kurang. Saat ini apa yang kita punya, inilah yang disyukuri, sehingga kita tidak ingin lagi sementara waktu melakukan hal-hal yang di luar kelakuan yang baik. Bila kita tidak memiliki rasa cukup terhadap yang kita miliki di saat ini, kita bisa saja melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak terpandang. Ya, jadi oleh sebab itu berusaha mensyukuri apa yang kita punya. Ya, lihatlah sekeliling kita dengan mata yang terbuka bahwa aku lebih berada dari yang lain. Sudah tentu
Kita susah mungkin ya, tapi ada yang lebih susah banyak. Sampai kalau kita punya baju masih bagus-bagus, ada orang yang nggak punya satu pasang pun baju yang baru. Ada di sekitar Anda, sekitar saya juga sering saya perhatikan. Kita bisa makan 3 kali satu hari. Ada orang makan 2 kali yang bisa. Ada juga orang yang makan 1 hari 1 kali yang sanggup. Kita rumah sederhana punya. Ada orang yang punya tapi sewa. Ada orang yang punya rumah tapi kontrak. Kita walaupun rumah kecil, sederhana, tapi punya sendiri. Kita hanya punya sepeda motor. Orang lain ada yang punya sepeda. Ada yang juga orang tidak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki. Ya ada juga. Udah itu kita lihat lagi, kita secara fisik tidaklah baik. Mungkin tubuh kita pendek, macam Romo ya, pendek, hitam. Ada orang lagi sudah pendek hitam tapi tangannya tak ada. Ada juga lagi orang sudah hitam pendek kakinya nggak ada. Jadi sebenarnya memang setiap keadaan kita tidaklah ada alasan untuk kita tidak bersyukur terhadap keadaan kita saat ini. Tetap bisa untuk bersyukur dalam segala situasi. Jadi Bapak Ibu, inilah 4 hal yang perlu kita jaga supaya reputasi kita, nama baik kita tetap terjaga, tidak ambruk, ya, tidak merosot. Berusaha menjaga perbuatan yang benar, ucapan benar, pikiran benar, dan mensyukuri apapun keberadaan kita yang sekarang. Ya, kalau kita tidak memperhatikan yang 4 hal ini, bisa saja secara tiba-tiba nama baik kita ambruk ataupun jatuh, ya, akibat perbuatan kita sendiri. Ya, ini perlu kita perhatikan supaya hidup ini tenang, tentram, ya, nama kita tetap terjaga walaupun kita tidaklah banyak dikenal orang. Kita bukanlah orang yang terkenal, ya, tapi kita merasa nyaman, hidup ini tenang, tidak terlalu banyak menuntut, ya, harus seperti itu, harus seperti ini, ya. Tapi yang terakhir adalah hal yang sangat penting, mensyukuri apapun keberadaan kita yang sekarang. Sabi santa bawang tusuk kita, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.